Sudah Bu. Sudah Bu. Bu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk minggu ini kita bahas konvolusi. Ya, kenapa deh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, oke. Teman-teman kalau misalnya masih kurang paham materi, boleh langsung WhatsApp ya. Ya, tapi jangan tanya, Bu, saya soal nomor berapa gitu, jangan ya. Karena saya udah 3 kali mengulang gitu ya. Teman-teman tolong di warning dirinya ya. Kita bahas konvolusi sinyal diskrit. Nah, tujuannya nanti teman-teman nih memahami proses konvolusi pada 2 sinyal diskrit. Dan nanti itu UASnya saya kasih diskrit 1, kontinu 1 ya. Yang kontinu itu yang kemarin. Yang soal UTS, teman-teman lakukan konvolusi, analisa 2 sinyal saja, 2 persamaan garis saja, gak usah semua persamaan garis. Ya, itu satu. Yang satu lagi nanti diskrit saya bikinkan dulu soalnya. Mungkin soalnya saya ambil dari yang teori gitu ya. Mungkin soalnya itu nanti saya ambil ya. Oke. Nah, tujuannya adalah teman-teman nanti memahami proses konvolusi antara 2 buah sinyal diskrit ya. Nanti teman-teman lihat pengaruhnya terhadap hasil konvolusi, baik itu sinyal sumbu X-nya N berarti ya, atau sumbu Y-nya berarti amplitudenya ya. Nah, teorinya ini kita udah dapat, saya review lagi ya. Konvolusi antara 2 buah sinyal XN dan HN, atau nanti di beberapa buku ada menuliskan XN atau VN boleh sama ya. Nah, saya menggunakan XN dan HN. Nah, rumusnya itu adalah XN konvolusi, ini bukan kali tapi ini adalah konvolusi. XN konvolusi HN itu adalah sigma dari XK HN kurang K, K-nya dari min tak hingga atau tak hingga. Atau teman-teman boleh juga menggunakan rumus, boleh ya, ini hasilnya pasti sama. Oke, teman-teman gunakan rumus HK boleh, HK XN kurang K boleh, sama, hasilnya sama. Nggak boleh, jadi nggak harus pakai yang pertama, yang kedua juga boleh ya. Oke, saya bikin dulu. Oke, nah di konvolusi kita akan melakukan convolving ya. Kita melilitkan sinyal kita, setelah kita kalikan kita jumlahkan banyaknya sinyal yang melilit ya. Jadi dalam konvolusi kita menjumlahkan dan mengalikan ya. Nah, kalau misalnya XN dan HN yang memiliki nilai 0 untuk semua integer pada N kecil 0, maka SK-nya juga 0 gitu ya, karena tidak ada sinyal yang berada di sumbu kiri imajinarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sinyal sebelah kanan semua, maka nanti kita cerminkan juga di sebanyak nilai N-nya gitu maksudnya ya. Nah, operasi konvolusi dari yang di atas ini, operasi konvolusi, teman-teman bisa tuliskan juga persamaannya adalah XN konvolusi HN 0 untuk N sama dengan min 1 dan min 2, tergantung sinyalnya lah ini ya, atau pakai rumus yang di atas untuk N-nya 0, 1, 2 ya. Karena kalau untuk sinyal yang bisa direalisasikan kan dia harus kausal ya, maksudnya dia dipengaruhi oleh sinyal yang terjadi saat itu atau sebelumnya ya. Komputasi persamaan di atas ya dapat diselesaikan dengan merubah discrete time indeks N-nya, berarti sumbu X-nya ya. Nah, sinyal yang dihasilkan XK dan HK ya selanjutnya menjadi sebuah fungsi discrete time index K. Jadi dari N kita ganti ke K dulu supaya bisa kita geser-geser ya, itu maksudnya ya. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, setelah itu kita cerminkan, itu maksudnya ya. Setelah dicerminkan, kita geser dia sampai dia melilit di sumbu X-nya gitu ya, sehingga dapat kita kalikan sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini contoh yang kemarin yang di teori ya, misalkan ada sinyal XN dan HN ya, ini persis saya ambil di teori ya. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Kalau untuk diskrit lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan tabel. Ya, dari tabel kita bisa membandingkan hasilnya dengan grafis. Jadi nanti ketahuan yang kita kerjakan itu sudah tepat atau belum gitu ya. Nah, yang kemarin kita sudah bahas
Jadi dia mulai melilitnya, mengconvolvingnya saat n sama dengan -1. N-1 dia amplitudenya 1 karena hanya ada perkalian di Hn-nya 1 dan Xn-nya 1. Jadi 1 kali 1. Kita geser lagi ke kanan, dia gesernya ke kanan terus ya, geser ke kanan sehingga melilitnya itu adalah di 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Jadi amplitudenya 3. Kita geser lagi 1 ke kanan ya, sehingga yang melilit itu adalah 1 kali 1 dan 1 kali 2 ya, menghasilkan 3. Dan seterusnya kita geser lagi 1 ke kanan sehingga yang melilit tinggal 1 kali 2 sehingga 2. Oh sorry, saya belum. Oke, nanti ditambahkan ya di sini ya, sehingga hasil konvolusinya adalah oke ya. Teman-teman kebayang ya hasilnya yang kemarin ya di presentasi. Oke, saya tambahkan dulu, ada yang ketinggalan. Bentar ya, saya tambahkan dulu. Oke, ini hasilnya. Oke. Oke, ini hasilnya. Ya, oke, tanda panah ini indikasinya adalah nolnya di sini. Jadi saat n sama dengan 0 dia 3, n sama dengan 1 dia 1, n1 dia 3, n2 dia 2. Nah, ini hasil konvolusi. Nah, dari teori ini nanti kita coba bandingkan dengan prakteknya. Ya, kita menggunakan kodingan. Oke, teman-teman boleh nyoba. Ini kodingan sudah saya bikin. Ya, untuk sinyal XN-nya pakai kodingan yang ini. Ya, hasilnya sinyal ini. Teman-teman boleh menggunakan warna, boleh ya. Nanti tinggal dikasih warna saja. Ya, tinggal dikasih blue, red ya. Tinggal tambahin line white-nya. Ya, oke. Ini saya tidak menggunakan warna, cukup biru saja. Ini untuk XN-nya dia min 11, 01, 11 ya. Ini untuk HN-nya adalah saat n sama dengan 1 dia 1, saat n sama dengan 2 dia 2. Ya, untuk konvolusinya saya berikan warna merah, tebal garisnya 1 saja. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasil konvolusi sinyal XN dan HN. Ya, ini awalnya saya bikin di satu template ya, cuman ini saya potong ya, ini saya potong menjadi XN, HN, dan ini konvolusinya ya. Ini untuk sinyal yang di atas, jadi hasilnya adalah 1, 3, 3, 2, n nya min 1 sampai 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau konvolusi lebih mudah ya, teman-teman menggunakan sintak conv aja. Conv, jadi dia Y sama dengan konvolusi untuk conv X, H. Oke, silakan ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya. Mau izin tanya itu Bu, yang soal yang tugas yang Ya. nomor 2 tuh kan Ya. dimulainya itu dari n sama dengan -3 Bu. Nah, berarti si sinyalnya bakal mulai melilit itu di n sama dengan -3 ya Bu, yang nomor 2. Bisa saja tidak. Jadi nanti teman-teman coba gunakan tabel dulu. Nah, setelah itu baru digrafiskan. Karena untuk kode discrete tabel lebih valid dibandingkan grafis. Ya, jadi kita harus, ini kan ada 2 posisi 0 nih ya. Di step sama di infusnya ada 2 posisi 0 ya. Nah, posisi 0-nya harus benar panahnya. Nah, dari tanda 0 itu baru kita bisa membreakdown si itunya, si n-1, -2, -3, dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ada berapa sinyal nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 13 sinyal hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu adalah penjumlahan sinyal dikurang 1. Ya, kayak yang di atas nih, yang di atas kan 3 sama 2 ya. 3 ini 1, 2, 3, 1, 2, 5 ya, berarti hasilnya 4 sinyal. Di clue-nya itu teman-teman, hasilnya itu adalah 3 plus 2 kurang 1, jadi hasilnya 4. Jadi kalau untuk soal nomor 2 itu ada 14, berarti sinyal hasilnya 13 sinyal. Nanti untuk sumbu X-nya tergantung posisi nolnya, dimulai sinyalnya N berapa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada silakan dikerjakan codingannya. Teman-teman pakai codingan yang sederhana aja ya, jangan yang ribet-ribet. Silakan, ada pertanyaan? Gak ada nih, kalau nggak ada kita selesai nih. Silakan, ada pertanyaan? Yang bertanya Jumat kemarin jangan lupa di list ya di grup, sama yang hari ini juga. Karena itu masuk poin keaktifan. Silakan, ada pertanyaan deh. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Buat nentuin nolnya atau titik nolnya itu dari yang persamaan atau gimana, Bu? Iya, dari persamaan. Oke, Titik nolnya kan yang ini ya, yang berarti ini UN, ini doen ya. Ya, hati-hati yang nomor 2 ini, yang pertama XN-nya step ya, yang HN-nya impuls, hati-hati. Ya. Ada lagi, Dek? Pertanyaan, Dek? Ibu, izin bertanya, Bu. Kalau yang nomor 3 itu berarti kan XN-nya itu min 3 ya, Bu ya? Min 3 sampai 4. Yang mana, Dek? Yang nomor 3, Bu. Nomor 3 kan XN-nya itu Tiga, berarti ya. dari min 3 sampai 4 ya, Bu ya? Iya, Ininya. benar ya. Y-nya. Iya, Berarti benar. itu kita mulai perhitungannya dari min 3 ya, Bu ya? Iya, Yang sama iya. dengan min 3. Kan ini mau yang digeser yang mana, yang HN berarti ya, Iya, yang yang sedikit HN. masuk yang besar ya, ya. Ya, yang sedikit masuk yang besar ya. Ya. Oh ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Kan kalau untuk tugas teori kan teman-teman bikin tabel sama grafis ya. Nah, kalau saran saya bikin dulu tabelnya. Cara tabel, setelah itu bikin cara grafis. Ya, karena tabel lebih gampang. Ya. Kalau tabel hati-hati dengan posisi nolnya saja. Kalau posisi nolnya benar, berarti hasilnya pasti benar. Oke, ada lagi? Silakan. Bu izin bertanya, Bu. Kalau yang tadi yang conv x, h itu teh berarti dua sinyal itu teh udah otomatis terkonvolusi gitu, Bu. Udah. Oh, jadi buat tiga grafik gitu atau gimana tuh? Kalau teman-teman mau bikin satu-satu boleh. Kalau satu-satu kan nggak perlu pakai subplot ya. Subplotnya dimatiin. Tuh. Berarti teman-teman nampilin satu langsung plot aja. Kalau saya kan dalam satu template saya bikin 3 gambar. Oh iya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini teman-teman terserah berkreasi mau seperti apa ya. Saya bebaskan. Nah, mau beri warna boleh, terserah. Yang penting hasilnya benar ya. Ada lagi, Dek? Bu izin bertanya, Ya. misalnya untuk X yang melilit dengan H, Bu, misalnya X itu amplitudenya 1 dan H-nya -1. Nah itu saat melilit itu dua-duanya digambarkan atau salah satunya, Bu? Dua-duanya berarti 1 kali -1 ya, berarti jadinya. Oh, jadi dua-duanya ya, Bu? Iya. Nah. Ya, terima kasih, Bu. Kaliannya kan 1 kali -1 ya.
Iya, Ya. Iya, iya. Atau teman-teman mau XN-nya mau warna biru boleh. Setelah itu nanti kalau untuk HN-nya mau warna merah boleh. Kalau untuk membedakan, kalau saya kan dua-duanya saya kasih warna apa yang di atasnya saya kasih oranye ya. Yang melilitnya saya kasih hitam. Kalau teman-teman mau bedakan boleh, terserah. Ya. Tapi kalau untuk yang di oret-oret mah cukup warna hitam aja ya. Daripada ntar nyari pula pulpen warna ya, ribet ya. Tapi kalau untuk di codingannya mau diwarna-warniin boleh. Ya, ada lagi deh. Ada lagi? Kalau tidak ada saya cukupkan. Cukup mungkin Bu. Cukup. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah mau ngerjain codingan boleh ya, karena saya pasti ngecek tiap mahasiswa. Jadi nanti yang biasanya yang duluan ngirimkan itu nilainya saya kasih bobot gede. Ya. Oke. Kalau tidak ada saya minta tolong yang tadi ya temannya Yakub sama Abdurrahman ya. Baik Bu. Ya, minta tolong deh, minta tolong sangat ya. Nah, kasihan temannya ketinggalan ya. Saya nggak tahu kalau mereka mahasiswa internasional.